Luhut Timur Maju dan Sejahtera tentang bagaimana pelayanan publik bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan disinilah peran kami. Halo, perkenalkan saya Tira Revita Mutmainah, CPNS Auditor Ahli Pertama pada Dinas Inspektorat Kabupaten Luhut Timur. Selama saya bekerja, saya mulai menyadari satu hal, akses informasi layanan pengaduan masih terbatas, belum praktis, dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Padahal pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang penting dalam mendeteksi potensi permasalahan dan mendukung fungsi pengawasan, sekaligus sebagai bentuk kontrol dan perbaikan pelayanan publik. Dari situ saya berpikir, bagaimana kalau akses ini dibuat jadi lebih sederhana? Lalu lahirlah gagasan Pak Eko. Cukup dengan scan, semua informasi dan akses pengaduan langsung tersedia. Kegiatan satu ini dimulai dengan tahap mencari referensi dan mempelajari aturan layanan pengaduan agar informasi yang saya gunakan benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahapan kedua, saya mulai menyusun materi edukasi dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Pada tahapan 3, saya melakukan konsultasi dengan pimpinan untuk mendapatkan arahan, masukan, dan memastikan materi yang saya susun sudah sesuai. Pada kegiatan 2 ini dimulai dari tahap pertama, yaitu mencari referensi dan mempelajari terlebih dahulu cara pembuatan QR Code. Dalam proses ini, saya mencoba memahami berbagai tools dan cara kerja QR Code, sehingga bisa menghasilkan tampilan yang sederhana namun tetap fungsional. Pada tahapan kedua, saya menentukan tautan layanan pengaduan masyarakat berupa Google Form terintegrasi spreadsheet. Kemudian pada tahapan ketiga ini, saya mulai mencoba membuat QR Code layanan pengaduan masyarakat sebagai upaya menghadirkan akses layanan yang lebih cepat dan praktis. Untuk memastikan QR Code sesuai dengan kebutuhan, saya kemudian melakukan konsultasi dengan pimpinan untuk mendapatkan arahan dan masukan. Pada kegiatan ketiga ini, yaitu pembuatan pamflet edukasi sebagai sarana sosialisasi dan mengakses QR Code, dimulai dengan tahapan saya mempelajari dan mencari referensi tentang tata cara pembuatan pamflet edukasi berbasis QR Code. Pada tahapan kedua, saya mulai mendesain pamflet yang memuat materi edukasi sekaligus QR Code sebagai akses layanan pengaduan masyarakat. Untuk memastikan isi dan tampilan sudah sesuai, saya melakukan konsultasi dengan pimpinan. Pamflet yang telah disetujui sebelumnya, kemudian pada tahapan keempat ini dilakukan pencetakan sebagai bahan sosialisasi ke internal pegawai di unit kerja. Tahapan pertama pada kegiatan 4 ini dimulai dengan saya melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait rencana sosialisasi. Selanjutnya saya menyiapkan undangan dan materi sosialisasi agar informasi yang disampaikan lebih jelas. Tahapan yang keempat yaitu melakukan sosialisasi mengenai tata cara pemanfaatan pamflet edukasi berbasis QR Code kepada pegawai di unit kerja. Saat pelaksanaan, saya menyampaikan secara langsung kepada pegawai mengenai tata cara pemanfaatan pamflet edukasi berbasis QR Code. Pamflet yang telah saya buat juga saya bagikan sehingga dapat langsung dilihat dan langsung digunakan. Untuk memastikan pemahaman, saya mengajak pegawai mencoba secara langsung melakukan swipe QR Code menggunakan handphone masing-masing. Tidak hanya berhenti pada proses pembuatan dan sosialisasi saja, saya kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penggunaan QR Code. Tidak hanya menghimpun data pengguna, saya juga menerima ruang untuk masukan. Setelah itu, saya membuat laporan monitoring dan evaluasi serta meminta testimoni dari para pengguna. Terkait aktualisasi atas nama Tira yang mana programnya adalah layanan pengaduan masyarakat pada Kabupaten Luhut Timur. Secara umum sudah baik dan tentunya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang terkait pengaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi yang dibuat oleh adik kita, Tira, yang luar biasa, sangat bagus, yaitu laporan aduan masyarakat pada inspektorat. Dan ini baru tahun ini kita mencoba, mudah-mudahan ini bisa diterapkan untuk selanjutnya. Karena selama ini kita pelaporan dari masyarakat itu masih melalui manual, ada yang melalui telepon, ada yang melalui WA, tetapi dengan adanya sarana ini, aplikasi ini, yang mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi media bagi seluruh masyarakat yang ingin melaporkan pengaduannya, baik itu berupa kasus-kasus pelayanan publik maupun kasus-kasus korupsi. Saya kira ini sangat luar biasa dan bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan
terakhir yaitu melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan. Bagi saya, ini bukan hanya tentang menyelesaikan kegiatan aktualisasi, tetapi tentang bagaimana bisa berkontribusi memberikan pelayanan yang lebih baik dan sederhana.